Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film dari saya kali ini berasal dari Prancis, berjudul Rabbit Dogs. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang bertarung dengan waktu, membawa putrinya ke rumah sakit untuk menjalani operasi transplantasi ginjal. Namun di tengah perjalanan, mobilnya malah dibajak oleh 3 orang perampok bank berbahaya yang tengah diburu oleh 1000 pasukan polisi. Mampukah dia menyelamatkan putrinya tepat waktu? Saya sangat menyarankan agar kalian menonton alur film ini sampai habis, karena di akhir film ada sebuah plot twist yang akan membuat kalian tercengang. Seperti biasa, saya tidak ingin bertele-tele. Kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan aksi geng perampok yang berhasil menggondol uang bernilai 2 juta dolar dari sebuah bank lokal. Perampokan tersebut nyatanya tidak berjalan mulus sesuai rencana. Geng ini dikepung oleh pasukan polisi di setiap jalur keluar. Kini mereka berada dalam posisi terjebak. Secara terpaksa mereka masuk ke sebuah mal terdekat untuk menghindari kejaran polisi. Geng perampok ini bernama si bos, Sabri, Vincent, dan Manu. Namun di mal itu mereka malah semakin terjebak. Geng ini kemudian berlari menuju ke tempat parkir, lalu menyandra 2 orang pengunjung mal. Si bos kemudian menyuruh pasukan polisi meletakkan senjata, namun mereka mengabaikannya. Malangnya Manu tanpa sengaja menembak sandera pria. Geng ini kemudian membawa sandera wanita bernama Mary itu kabur bersama mobilnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Rob terlihat sedang membeli boneka untuk putrinya di sebuah toko. Kembali ke geng rampok, si bos ternyata tertembak di perut dalam baku tembak dengan polisi. Bos kemudian berpesan kepada Sabri untuk membagi rata hasil rampokan tersebut kepada Manu dan Vincent. Lalu bos menyuruh ketiga anak buahnya untuk kabur membawa hasil rampokan dan juga Mary. Sementara si bos yang sekarat memilih tinggal di dalam mobil. Tak lama setelah Sabri dan kawan-kawan pergi, si bos keluar dari mobil membawa senapan dan menghadapi pasukan polisi seorang diri. Namun pada akhirnya dia pun tewas. Sabri dan kawan-kawan bersembunyi di sebuah gudang kosong di tepi jalan. Saat jalanan sepi, mereka lalu membajak sebuah mobil yang kebetulan lewat. Dan ternyata mobil itu adalah mobil Rob. Rob ternyata sedang dalam perjalanan untuk membawa putrinya yang bernama Charlotte ke rumah sakit. Sabri tidak peduli dengan itu dan memaksa Rob menjalankan mobilnya. Di radio mobil terdengar berita pemburuan geng rampok tersebut, di mana 1000 pasukan polisi dikerahkan untuk memburu mereka. Sementara Rob terus mengemudi di bawah todongan pistol Sabri. Rob mengatakan kalau putrinya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi ginjal dalam 24 jam. Vincent bertanya di mana ibu Charlotte. Rob lalu menjawab kalau istrinya telah pergi karena tidak sanggup mengurus Charlotte yang penyakitan. Kemudian Sabri menyuruh Vincent membuang ponsel milik Rob. Vincent menyuruh Sabri untuk menurunkan sandera karena mereka tidak ada gunanya. Sabri menolak karena takut mereka akan bicara dengan polisi. Lalu Sabri menyuruh Rob mengantar mereka ke perbatasan. Sementara pasukan polisi kehilangan jejak Sabri dan kawan-kawan. Di radio, Sabri mendengar kalau sang bos telah tewas di headshot oleh polisi. Sabri merasa sangat terpukul atas kehilangan bosnya, orang yang sudah dia anggap sebagai pengganti sosok ayah, yang merubahnya menjadi seorang pemberani. Sementara Vincent memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk menggerayangi Mary. Terjadi sebuah perkelahian antara 2 orang supir akibat sebuah kecelakaan kecil yang membuat macet jalan. Kemudian Sabri memaksa Rob untuk keluar, menemui polisi yang bertugas mengamankan jalan itu agar mereka bisa segera lewat. Rob mengatakan kepada polisi kalau putrinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara Vincent curiga kalau Rob akan melaporkan mereka ke polisi itu. Sabri yakin kalau Rob tidak mungkin berani melakukan hal itu karena akan membahayakan nyawa Charlotte. Kemudian Sabri keluar menemui Rob.
untuk memastikan kalau Rob tidak macam-macam. Kemudian polisi datang menghampiri Rob, mengatakan kalau dia diizinkan untuk lewat. Rob dan Sabri masuk kembali ke dalam mobil. Lalu dia melepaskan penutup mulut Mary dan memintanya untuk tidak macam-macam. Pada akhirnya mereka bisa melewati jalan itu tanpa hambatan. Dari penyelidikan polisi, rupanya Mary adalah seorang turis dan suaminya adalah seorang pengusaha kaya. Kembali ke Sabri, mereka berhenti di sebuah toko untuk mengisi bensin. Kemudian Rob kembali menyuntikkan obat bius kepada putrinya. Rob lalu memperingatkan Mary agar tidak bertindak gegabah, karena hal itu akan membahayakan nyawa mereka bertiga. Rob ingin mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Setelah itu Rob meminta izin kepada Sabri untuk pergi ke toilet. Di sana Rob mengatakan kalau transplantasi ginjal putrinya akan dilakukan dalam 5 jam ke depan. Namun hal itu tetap gagal meyakinkan Sabri agar melepaskan mereka bertiga. Manu yang merupakan rampok pemula merasa berdosa dan menyesal karena tanpa sengaja telah membunuh. Sementara di mobil, Vincent malah melecehkan Mary. Saat ingin membayar bensin, perhatian pemilik toko teralihkan oleh berita perampokan bank itu di TV. Kemudian dia menodongkan senapannya ke arah Sabri. Dengan terpaksa Sabri menghabisinya. Di mobil terjadi sedikit pergaduhan antara Manu dan Vincent. Manu muak dengan kelakuan Vincent yang mesum, bukan hanya kepada Mary, tapi juga kepada Charlotte, putri Rob yang sedang sakit. Mobil mereka dicegat oleh 2 orang polisi. Sekali lagi Sabri menyuruh Rob yang menanganinya, tapi Vincent malah menghidupkan mobil dan menabrak mereka. 2 polisi itu pun tewas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan Vincent mengambil alih mengendarai mobil. Tapi di tengah perjalanan ban mobil mereka kempes. Kebetulan hari pun menjelang malam. Lalu Sabri memaksa Rob memperbaikinya. Vincent mencoba meyakinkan Manu kalau Sabri akan membunuh mereka berdua dan mengambil uang hasil rampokan tersebut. Di tengah itu Mary malah kabur membawa Charlotte. Sabri lalu menghajar Vincent karena gagal menjaga Mary. Rob, Sabri, dan Manu mencari Mary dengan mobil, sementara Vincent jalan kaki menyusuri hutan. Mary berlari dan menemukan sebuah rumah, tapi malangnya mereka berhasil ditemukan dan kembali menjadi sandera. Setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan. Di radio terdengar berita kalau suami Mary menawarkan hadiah yang besar kepada siapapun yang berhasil menemukan istrinya. Mereka terjebak di sebuah desa terpencil karena jalan menuju perbatasan diblokir oleh penduduk desa yang sedang melakukan sebuah perayaan. Sabri hampir saja terlibat perkelahian dengan penduduk di sana yang melarang mereka untuk lewat. Untungnya Rob berhasil menenangkan Sabri. Sementara itu Mary mencoba meminta pertolongan kepada seorang penduduk, tapi tidak berhasil. Agar tidak menarik perhatian, Sabri menyuruh yang lainnya berbaur dengan penduduk desa. Manu ditugaskan menjaga Mary dan Charlotte. Mary memohon kepada Manu agar membiarkan dia pergi. Namun Manu malah marah. Seorang ibu yang melihat itu kemudian mendekati Mary, lalu menggendong Charlotte, yang ternyata sudah sadar dari pengaruh obat biusnya. Lalu dia memaksa membawa Charlotte ke dalam rumahnya. Sementara itu Sabri menyadari kalau Vincent telah menghilang. Sabri menyuruh Manu menjaga Charlotte, sementara dia dan Rob mencari Vincent. Manu mengancam Mary agar tidak macam-macam. Ternyata Vincent telah membawa kabur uang hasil rampokan yang disimpan di bagasi mobil. Rob masuk ke dalam rumah dan kembali menyuntikkan obat penenang kepada Charlotte. Sementara Sabri mengejar Vincent yang mencoba kabur membawa tas tersebut. Mary mengatakan kepada Rob kalau dia sudah menelpon polisi dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Manu kemudian memaksa Rob dan Mary untuk ikut dengannya. Pergelutan pun terjadi di rumah itu. Untungnya Manu berhasil dilumpuhkan. Lalu Rob dan Mary melarikan diri. Sementara di luar Sabri berhasil menemukan Vincent dan dengan terpaksa dia menembaknya.
Saat Rob dan Mary ingin masuk ke dalam mobil, Sabri dan Vincent muncul. Dua orang penduduk yang melihat itu mencoba menghalangi mereka. Dari arah belakang, Manu kemudian menembak mereka berdua. Bahkan dia juga membunuh ibu pemilik rumah itu. Manu yang tadinya culun berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sabri mengatakan kepada Manu kalau pengkhianat sebenarnya adalah Vincent, sahabatnya sendiri. Lalu dia menghajar Rob. Sementara Vincent keadaannya semakin sekarat. Sabri mengatakan kepada Rob kalau dia sudah terlambat menyelamatkan putrinya karena Rob gagal mematuhinya. Sabri bahkan merendahkan kemampuan Rob sebagai seorang ayah, dan Sabri merasa kalau Rob pantas mati. Mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah di tepi danau. Rob kemudian turun. Dari kejauhan terlihat sebuah bot mengarah menjemputnya. Manu kemudian bertanya kepada Sabri, akan mereka apakan Vincent, Rob, Mary, dan Charlotte? Sabri tidak menjawabnya. Lalu dia kembali ke mobil dan mengambil tas uang tersebut. Setelah itu dia menyuruh Manu membawa mereka. Sementara Rob mengeluarkan sebuah pistol milik polisi yang dia sembunyikan di mobil. Saat Manu ingin mengeluarkan mereka bertiga dari mobil, Rob kemudian menembak lehernya. Rob juga berhasil menembak Sabri hingga tewas. Malangnya Mary sempat terkena tembakan dari Sabri, tapi bukannya menolong, Rob malah menembaknya hingga tewas. Lalu dia menghabisi Vincent. Setelah itu Rob mengambil uang $2 juta tersebut dan kabur membawa Charlotte. Pagi pun tiba. Di dalam radio mobil terdengar berita penculikan seorang anak perempuan berusia 4 tahun sepulang sekolah. Ternyata Rob bukanlah ayah Charlotte, tapi penculiknya. Jadi penjahat sebenarnya di film ini adalah Rob, yang sebenarnya adalah buronan psikopat berbahaya, dan mendapat jackpot $2 juta. Dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini, semoga menghibur. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.